kita bahas pernyataan Bawaslu yang menyebutkan bahwa safari politik Pak Anies Baswedan itu sebagai tindakan kurang etis. Kok bisa ya? Wah, padahal di negara kita, Indonesia ini, yang namanya etika, kesopanan, adab itu dijunjung tinggi. Tapi apa yang disampaikan Bawaslu akan didengar oleh Pak Anies. Bakal digubris Nasdem, Demokrat maupun PKS? Kayaknya sih enggak. Mereka berdalih hanya sosialisasi saja, bukan kampanye. Secara hukum memang Pak Anies belum sah disebut sebagai calon presiden, tetapi masih bakal calon presiden. Kenapa? Ya karena KPU secara resmi belum menetapkan siapa calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi saudara sekalian, sekali lagi melalui forum ini ya, melalui channel ini saya mengimbau ya anggota-anggota Bawaslu untuk tidak mengeluarkan statement sebagai pengamat. Kalau Refli Harun boleh, karena saya tidak ada power, tidak ada kekuasaan negara yang sedang saya sandang. Tapi Bawaslu sedang menjalankan fungsi negara, yaitu fungsi sebagai pengawas pemilu, dan dia harus memutuskan sesuatu itu tidak abu-abu, hitam putih. Kalau melanggar, kalau tidak. Jangan melanggar tidak dihukum, atau tidak melanggar kemudian diberikan pernyataan yang menyudutkan. Pasti bakal ada tuduhan bahwa Bawaslu melarang Anies ke masjid. Ini substansi penilaian Bawaslu soal etika. Ayo dong Pak Surya, kasih tahu capresnya agar tidak melakukan kampanye terselubung. Silahkan saja mau keliling ke pengurus Nasdem daerah atau bertemu kader-kader Nasdem. Jelas boleh dan tidak dilarang. Sebaiknya dilakukan di ruangan tertutup. Selama di perjalanan juga tidak usah menampakkan diri, sehingga tidak terkesan kampanye. Jadi dua pernyataan menyudutkan, pertama tidak etis, dan yang kedua diduga curi start kampanye. Itu pernyataan apa? Makanya tidak heran lawan Anies Baswedan langsung menggorengnya, ya kan? Termasuk juga misalnya Sekjen PDIP langsung goreng soal tidak etis dan lain sebagainya. Padahal kalau tidak etis itu berarti kan Anda memiliki pelanggaran berat, walaupun tidak bisa disanksi dari sisi hukum, tapi karena Anda pelanggar etik, maka Anda tidak punya standing untuk menjadi pemimpin karena Anda melanggar etika. Kan tidak begitu harusnya seorang anggota Bawaslu ya. Jadi saya setuju kalau benar-benar bahwa pernyataan itu adalah konyol ya. Nah, ini ada pernyataan dosen FISIP Universitas Al-Azhar, safari politik bakal calon presiden ya. Pengamat, safari politik Anies Baswedan bukan pelanggaran dan curi start kampanye ya. Saya setuju ya. Masa demo di Bawaslu desak sanksi Anies karena curi start kampanye. Ini prosesnya adalah dalam hal penyelidikan. Jadi Bawaslu ya bersama dengan Sentra Gakumdu, dengan kepolisian kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan, dalam arti bahwa proses di mana memberi keterangan kepada para pihak nanti, terutama yang melaporkan. Karena kan aspek formilnya itu siapa pelapornya, kemudian terlapornya siapa. Kelompok yang menamakan diri Gerakan Tolak Pemilu Curang mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada Anies Baswedan dan Partai Nasdem karena dianggap telah curi start kampanye Pilpres 2024. Kelompok itu menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI Jakarta. Mereka mengenakan topeng Anies dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kami ingin Bawaslu dan KPU memberikan teguran kepada Anies Rashid Baswedan dan partai pendukungnya, kata orator di depan kantor Bawaslu Jakarta pada hari Jumat. Kelompok itu menilai Anies tak etis karena melakukan kampanye di luar jadwal. Mereka khawatir manuver Anies itu diikuti kandidat calon presiden lainnya. Mereka juga menilai manuver Anies tak adil bagi kandidat lain.
Menurut mereka, kandidat lain mengikuti aturan kampanye yang berlaku. Kami memberikan kartu merah kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, ujarnya. Unjuk rasa hanya berjalan sekitar 15 menit, tak ada perwakilan Bawaslu yang menerima perwakilan masa aksi. Masa pun membubarkan diri. Sebelumnya Anies yang merupakan bakal capres dari Partai Nasdem sempat dilaporkan oleh warga berinisial MT soal kunjungannya ke Aceh karena diduga melanggar aturan pemilu 2024. Menurut laporan MT, Anies menandatangani petisi dukungan dan jadi presiden pada 2 Desember 2022 di Masjid Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Bawaslu menyatakan tak menemukan pelanggaran dalam peristiwa itu, namun Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies tersebut kurang etis. Anies dinilai telah melakukan kampanye terselubung dan terkesan mencuri start kampanye Pilpres 2024.